Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perbankan dasar kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain menjelaskan pengertian lembaga keuangan. Yang kedua, menjelaskan peran lembaga keuangan. Yang ketiga, menjelaskan faktor pendorong peran lembaga keuangan. Yang keempat, menjelaskan pengertian lembaga keuangan. Selanjutnya menjelaskan jenis lembaga keuangan, kemudian menjelaskan pengertian lembaga keuangan non-bank atau bukan bank, dan yang terakhir menjelaskan jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu sendiri adalah suatu lembaga yang operasinya sehari-hari menjalankan jasa di bidang keuangan, yaitu berupa perantara dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana, baik itu sektor rumah tangga, swasta, maupun pemerintahan. Kemudian peran lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan di sini terdiri dari 4, yaitu pengalihan aset, kedua likuiditas, ketiga alokasi pendapatan, dan yang terakhir adalah transaksi. Yang pertama, pengalihan aset. Maksudnya di sini adalah lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar, atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Maksudnya di sini adalah pengalihan aset. Bank menarik nasabah dari tabungan misal. Nah, tabungan nasabah yang mengendap di bank ini dikeluarkan oleh bank untuk kredit nasabahnya. Jadi ada pengalihan aset dari tabungan ke kredit. Kemudian yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Nah, contoh yang paling cepat dananya cair itu adalah tabungan, karena tabungan di sini dapat diambil sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga, alokasi pendapatan. Alokasi pendapatan adalah maksudnya di sini adalah untuk menghadapi masa yang akan datang. Misalnya, masyarakat di sini memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa masa yang akan datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatannya jelas berkurang. Nah, untuk menyiasati itu biasanya misal dibelikan rumah, diberikan tanah, atau dengan ditabung, dengan deposito, dengan giro, dengan mengikuti program pensiun, dengan mengikuti program asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada transaksi. Maksudnya adalah uang yang kita miliki itu untuk keperluan transaksi. Misal kita menabung di bank, nah di dalam tabungan itu bisa kita untuk melakukan transaksi. Misal beli baju online, berarti kita nanti transfer. Nah, uang tabungan kita nanti berguna untuk melakukan suatu transaksi. Kemudian faktor-faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan. Yang pertama, besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah. Kemudian pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Yang ketiga, besarnya denominasi instrumen keuangan yang menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Yang keempat, skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan. Yang kelima, lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang sangat unik. Selanjutnya, keuangan jangka panjang lembaga keuangan. Kemudian, resiko yang lebih kecil. Lanjut, ada jenis lembaga keuangan. Nah, jenis lembaga keuangan di sini ada 2 atau dibedakan menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Kita bahas satu persatu. Lembaga keuangan bank atau biasa kita sebut atau kita kenal dengan bank atau perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, usaha pokok bank sendiri ada 3, yaitu funding atau menghimpun dana, kedua lending atau menyalurkan dana, dan yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya. Nah, fungsi dari bank sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, agent of trust. Trust di sini artinya adalah kepercayaan, di mana bahwa masyarakat percaya bahwa uang yang ditabung itu tidak akan disalahgunakan oleh bank dan uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali oleh nasabah. Kemudian yang kedua, agent of development. Maksudnya di sini adalah kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tersebut tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana itu sangat diperlukan bagi lancarnya perekonomian pada suatu bank. Kemudian yang terakhir ada agent of service. Di samping melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Nah, jasa-jasa itu antara lain adalah jasa pengiriman uang atau transfer, jasa penitipan barang, biasanya barang-barang berharga atau surat-surat berharga, jasa pemberian jasa jaminan bank, dan penyelesaian tagihan utang piutang. Selanjutnya, jenis lembaga keuangan bank di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral ini adalah Bank Indonesia, sentralnya dari bank-bank yang ada di bawahnya. Kemudian bank umum. Bank umum ini sering disebut dengan bank komersial. Bank umum di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, sifat jasanya ini adalah umum, dapat diartikan dalam memberikan seluruh jasa perbankan yang ada di bank-bank tersebut. Contoh bank umum di sini antara lain misalnya Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Sentral Asia atau Bank BCA, Bank Niaga, Citibank, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya menurut syariat Islam. Contohnya antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang terakhir ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, artinya di sini BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan yang ada di bank umum. Nah, BPR di sini ada BPR biasa dan BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Contohnya BPR-BPR yang ada di suatu pedesaan. Kemudian lembaga keuangan bukan bank, maksudnya di sini adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga atau biasanya saham dan menyalurkan dana kepada masyarakat guna membiayai investasi dari suatu perusahaan. Nah, lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di Indonesia antara lain lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini terdiri dari sewa guna usaha atau leasing, kemudian modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen. Nah, sewa guna di sini maksudnya adalah
pembiayaan usaha dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, jika seseorang ingin memperoleh barang-barang modal secara kredit, maka keseluruhan kebutuhan itu pembayarannya dapat ditutup oleh perusahaan leasing ini. Nah, kemudian orang tersebut atau nasabah tersebut tinggal ngangsur per bulannya. Ini sama seperti anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan modal ventura. Bedanya adalah kalau modal ventura itu biasanya antara perusahaan. Kalau pembiayaan konsumen itu adalah pembiayaan yang barang-barang konsumtif, bersifat konsumtif, bukan barang produktif. Kalau anjak piutang sendiri adalah itu pengalihan piutang serta pengelolaan dan administrasi dari piutang tersebut. Jadi tidak semuanya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan asuransi, seperti perusahaan asuransi kejiwaan, asuransi kebakaran, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi lain. Kemudian perum pegadaian. Nah, perum pegadaian di sini merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat juga. Nah, baik bersifat produktif dan konsumtif dengan landasan menggunakan hukum gadai. Jadi, kita punya barang berharga, kita belum rela untuk menjual barang tersebut, maka masuknya ke perum pegadaian. Kemudian selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini biasanya untuk mensejahterakan anggotanya. Biasanya hanya untuk anggota-anggota koperasi saja simpan pinjamnya. Kemudian perusahaan dana pensiun. Maksudnya di sini adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk pegawai atau karyawannya yang telah mencapai batas usia tertentu. Nah, ini biasanya untuk pegawai negeri sipil, dana pensiunnya dikelola oleh PT Taspen. Kemudian ada pasar modal. Pasar modal di sini adalah pasar yang ini terjadi jual beli surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, selesai pembahasan lembaga keuangan pada kali ini. Ada satu pertanyaan untuk kalian. Menurut pendapat kalian, mengapa di setiap negara perlu ada lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun non-bank? Jelaskan jawaban kalian dan kirim jawaban kalian di Google Classroom. Nah, sekian penjelasan lembaga keuangan dari saya. Semoga apa yang saya terangkan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen atau di forum Google Classroom kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.